Mamba segede gini mau buat apaan ini istrinya Saroni? Coba lu ketik di komenan gue Black Mamba, ya pasti keluar warna biru. Nah, lu bisa lihat Black Mamba buat apaan. Nah, yang tahu infonya beli di mana gue juga mau ya. Gue kan ditinggal laki gue kerja. Kali kan pas gue lagi pengen gue langsung seret gitu ya. Udah gitu. Nah, ini nggak pernah kecil. Black Mambanya gede mulu. Komen beli di mana? Gue mau. Jadi hasil bedah rumah si Sahroni ya guys. Ternyata dia itu punya koleksi yang unik guys. Selain Iron Man ya, ternyata dia punya koleksi Black Mamba. Ngeri guys. Pak Saroni, Bapak kenapa nggak pulang sih? Black Mambanya ketinggalan loh. Kan Bapak di Singapura tuh. Sekarang lanjut ke Eropa kan. Itu Black Mambanya ketinggalan. Diambil dulu dong Pak. Gila, gedon banget say. Black Mamba. Aduh tak gue. Ya ampun. Buat bini Sahroni itu Black Mamba hitam jatuh di lantai, mana gedong banget. Lu beli di mana? Gue sampai malu baca beritanya. Itu kaset-kaset BKP lu simpen buat apaan? Ayo, malu kan lu. Ya Allah, lo kalau nyimpen tuh yang bener aja. Jangan lo geletak-geletakin tuh Black Mamba. Tuh mama pada mau nanya lu beli di mana Saroni? Rumah aku udah dimasukin warga, gimana ini? Ya Allah, rahasia aku mana banyak banget lagi di sana ya kan? Jangan sampai ya kebongkar. Aku harus telepon suamiku. Gimana sih dia? Dia katanya di Singapura ya. Halo Papa. Aduh Papa pulang lah. Itu rumah kita loh Pak. Rumah kita udah dimasukin warga Pak. Iya Mama lihat. Nggak apa-apa, rumah mah hancur mah nggak apa-apa Pak. Mobil juga nggak apa-apa Pak. Kita bisa beli lagi Pak. Tapi itu Pak, itu barang kesayangan Mama loh Pak. Nggak ada yang adopsi lagi, kasihan Pak. Papa kan aku belinya luar negeri kemarin. Karena Papa jarang pulang, makanya aku koleksi Black Mamba ya kan. Kalau sampai kebongkar itu, malu banget Mama Pak. Mana Mama cantik lagi ya kan. Nanti orang pikir Mama gimana lagi. Cepet Papa pulang. Kalau nggak beliin yang lebih besar ya. Woi, gue minta tolong ya sama kalian semua ya. Kepala gue lagi pusing ya, suntuk banget, gak bisa nge-live, mencari hiburan di TikTok ini yang seliweran selalu soal jarah, demo, Indonesia berduka. Aku udah capek. Ditambah lagi dengan komen-komenan tuh Black Mamba. Ada apa dengan Black Mamba itu? Hah? Punya siapa itu? Kok hitam kali? Kok panjang kali Black Mamba, siapa itu? Aku gak mau Black Mamba loh. Aku mau serpihan. Dari berangkas itu mau jam. Kenapa Black Mamba yang ditawarin? Astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu ya. Guys, itu apa? Guys, katanya di rumah Sahroni itu ditemukan Black Mamba. Kenapa yang komentarnya ibu-ibu? Ada Pak Sahroni. Astaga, emangnya punya bapak kurang besar kok mesti pakai gituan 40 cm. Ada tuh di postingan ibu-ibu yang lihat itu tuh, dia nunjuk-nunjuk gitu. Tapi nggak diambil sama dia. Kenapa nggak diambil Bu? Itu kan belinya karena uang hasil perampasan negara. Kenapa nggak diambil? Pak Saroni di rumah masih pakai begituan, untuk siapa itu? Astaga, emang lah ya, pantas saja para pejabat itu ya
kadang kalau lagi di pejabat DPR tuh kadang kalau lagi pada ini lagi pada sidang tuh banyak yang suka nonton begituan. Ternyata bukan cuma nonton, image-nya itu ternyata dibuat juga tuh, dipraktekkan di rumah tuh. Hanya ada begituan ya. Sudah terbukti, sudah tidak bisa lagi dipungkiri bahwa pejabat-pejabat DPR itu atau elit itu ternyata punya fantasi seksnya itu bukan main. Sayangnya nggak diambil. Astaga, Black Mamba. Sahroni sedang berdebat. Mas, gara-gara kamu ya kan, akhirnya tas Elvi aku dan sepatu-sepatu aku hilang habis, bahkan diambil oleh warga-warga. Ini kan gara-gara ulah kamu, Bos. Sabar sayang, sabar. Aku juga marah, aku juga dongkol. Tapi bagaimana lagi? Kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Nanti kita akan beli. Aku masih memiliki aset tanah di Bali. Kan aku masih memiliki banyak harta. Masih cukup untuk beli tas LV kamu itu. Yang itu mahal banget dan aku sayang sama tas itu, Mas. Hartaku habis, bahkan uang dolar yang aku simpan habis. Pokoknya aku akan berjanji, siapa yang mengambil barang-barang kita akan usut, kita akan tuntaskan di pengadilan. Pah, gimana ini nasib kita? Rumah kita udah dijarah, hancur, bathtub kita diangkat, Iron Man papa jadi Ironis, tas Elvi mama diambil-ambilin, Pah. Ini semua gara-gara papa sih. Harusnya papa tuh gak ajak kita ke Singapura. Mereka semua tuh marah karena papa kabur ke Singapura. Yang aduh ma, papa juga udah pusing. Papa juga gak akan nyangka kalau rumah kita bakal dijarah sama warga. Papa juga udah pusing nih, udah gak tahu lagi harus gimana. Gak usah memperkeruh keadaan dengan nyalain papa. Emangnya barang-barang mama doang yang diambilin di warga? Itu semua barang-barang papa, jam tangan papa yang miliaran itu semua diambil. Ya nggak tahu, Pak. Ini semua kan pekerjaan papa yang tahu. Ini semua tanggung jawab papa. Segala ada Dilda. Itu Dilda punya siapa, Pak? Lo nggak tahu, bukan punya mama. Nggak tahu ya. Ini siapa sih itu? Punya yang jarah kali, Ma. Udahlah, biarin aja. Mungkin yang jarah-jarah itu bawa-bawa begituan kali. Oh. Iya kali ya, Pak. Seumur-umur mama gak pernah beli alat seperti itu. Iya, udah gak usah dibahas lagi. Yang itu gak usah dibahas. Pah, Gara-gara joget di dalam gedung rakyat ngamuk. Asik. Gara-gara joget di dalam gedung rakyat ngamuk. Mantap. Rumah Sahroni sing ning Bandung dibakar masa asik-asik jos. Asik. Akhirnya kabur nang Singapura, ngumpet dulu asik-asik jos. Makanya jangan jogetan di atas orang yang lagi pada susah. Akhirnya kabur ya. Ini Singapura jalan-jalan, ini tinggal 2 orang lagi yang terancam mau dibakar lagi, gimana? Aduh ya Allah ya Allah, perasaan orang enak gak wong sugih. Ya ternyata jadi orang kaya nggak enak kalau diuber-uber masak. Yang enak yang orang yang dagang tahu, lapar makan tahune. Black Mamba nyolai tinggal nih. Nak kalega kalian tuh. Kaha de uni Black Mamba tuh. Hitam kali yang bantu tuh. Mancali aja takui mancali Kaha de uni sementara di rumah si ko punya white pink. Kaha de hitam tuh. Kau nio kalian ambil aja lah. Dan ajan orang cali rata campak di sini aja kan. Kau nio pai demo ko ke gedung DPR. Harus lo nih mangomen ko gitu takkan nado nih cie daroni itu punya sia tuh kok punya daroni itu kau unci lagi ya kok punya bini nih dimpong edo cimalu je biswa tuh dah kok nama bali-bali na bantu tuh dah disimpan elok
Kau ndak tak pakai dari campaan. Kan tahu orang banyak tuh, tahu orang banyak. Tahu orang banyak kan? Dah pakai lah, dan sabi ni patang. Lah tuh. Yang kayak gedung DP. Itu kurang. Jadi DPR. Di rumah aja kinerjanya kurang. Istri sampai punya yang begituan tuh apa tuh Black Mamba. Itu menunjukkan kalau kinerja kamu di rumah juga kurang. Soal di DPR. Oke, banyak duit. Kinerja kamu tuh kurang. Pak, coba deh Pak, HP Papa dibuka itu Pak. Rumah kita diacak-acak Pak. Yang paling bikin nyesek Mama tuh ya, patung Iron Man kita Pak. Itu dimutilasi sama Mas apa? Dan yang bikin malu lagi ya Pak, koleksi-koleksi DVD Bapak itu ditemukan orang Pak. Dan titit-tititan Mama itu Pak tergeletak begitu saja, malu Mama Pak. Aset-aset kita habis Pak. Mobil diinjek-injek, ludes. Berangkas kita disawer-sawerkan ke masa Pak. Mama nggak mau pulang Pak sebelum Papa urusin ini semua Pak. Pokoknya pengen di Singapura aja Pak. Malu titit-tititan Mama ketemu sama Masa Pak. Mau ditaruh mana muka Mama ini Pak? Jatuh di lantai mana gedong mah. Sebaiknya kita nggak perlu membahas Black Mamba itu ya, yang ditemukan di rumahnya Sahroni. Itu kan rumahnya, kamar-kamar dia. Jadi apapun benda itu urusan pribadinya. Nggak perlu juga kita bahas, dan itu nggak ada hubungannya dengan apa ya, dengan nasib rakyat Indonesia. Masalah-masalah pribadi itu biarkan saja. Nggak perlu kita umbar juga. Hati-hati, takutnya jadi dosa gitu loh. Jadi menyebarkan aib atau juga jadi gibah yang gak ada manfaatnya. Itu masalah pribadi, masalah mereka, masalah isi kamar mereka. Gak usah diumbar-umbar please ya. Jadi kita lebih pentingkan kritikan-kritikan yang membangun untuk rakyat Indonesia, untuk negeri ini. Itu yang jauh lebih kita fokus. Oke guys ya, daripada kita terus-menerus mereaksi dan membahas Black Mamba, sebaiknya kita mendengarkan omongan yang lebih serius dan masuk akal. Oke guys, mari kita sama-sama menyimak berikut ini. Yang ada di Jakarta, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2025, sensor media udah diterapin. Yang isinya adalah melarang semua media untuk ngabarin berita tentang aksi unjuk rasa yang dilakuin oleh masyarakat. Dan sekaranglah saatnya kita tunjukin kekuatan netizen Indonesia yang sebenarnya untuk ngabarin apa yang terjadi di negeri kita. Stop untuk ngarepin media milik oligarki bakalan ngasih tahu kondisi real yang ada di lapangan. Pakai semua platform yang kita milikin dari HP teman-teman semua. Bisa lewat TikTok, Instagram, X, Thread, Facebook, atau bahkan grup WhatsApp keluarga. Kita buktiin kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya walaupun dibungkam. Apa lo? Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warganet, hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAW. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota DPR tersebut, diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. Menonaktifkan. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan. Yang ada memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan antar waktu dengan
calon nomor urut selanjutnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di tengah kemarahan rakyat, ketua-ketua umum partai sedang bersilat lidah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, yang mungkin selama ini menjadi salah satu donatur partai. Ini yang harus kita waspadai juga, guys. Wow, mengejutkan kita menonaktifkan anggota DPR. Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional membuat keputusan lucu, ya, keputusan yang geli bagi kita. Bagi mereka mungkin ini cara menangkal kemarahan rakyat atas anggotanya yang duduk di DPR, yang bertingkah memalukan, arogan, ya, flexing kekayaan, mengejek-ngejek rakyat. Di tengah rakyat yang sedang ditekan habis oleh pajak kita, di tengah rakyat yang ditekan oleh rendahnya daya beli, di tengah rakyat yang sulit cari pekerjaan. Ini jawabannya. Saya merasa keputusan ini keputusan yang lucu, seolah-olah rakyat Indonesia, saya dan kawan-kawan, Anda semua yang nonton video saya ini, seolah-olah kita ini orang bodoh, tidak mengerti bagaimana mekanisme memberhentikan seorang anggota DPR. Keputusan yang menurut saya sesungguhnya ini keputusan yang tidak adil. Dan keputusan ini bukan cara terbaik untuk meredam kemarahan rakyat. Saya mau katakan kepada Nasdem dan PAN bahwa sekali lagi Anda hanya dapat menonaktifkan anggota partai. Ya, Anda dapat menonaktifkan status mereka dari keanggotaan partai. Tapi status dari keanggotaan DPR tidak boleh Anda nonaktifkan. Tidak diatur undang-undang. Ya, sekali lagi jangan bodohi rakyat. Ya, status mereka sebagai anggota DPR tidak boleh dinonaktifkan. Ya, sebagai anggota partai Anda boleh nonaktifkan. Silahkan nonaktifkan Nova Urba, Saroni, Eko, Uya dari keanggotaan partai. Tetapi sebagai anggota DPR Anda hanya dapat memberhentikan mereka. Nah, kenapa? Konsekuensinya apa? Kalau Anda nonaktifkan dia dari keanggotaan DPR dengan pikiran Anda, ya pikiran Anda bahwa seolah-olah dia nggak boleh bekerja dulu, nggak boleh masuk kantor dulu segala macam, nggak boleh. Dia itu pejabat negara yang digaji oleh negara, digaji oleh uang rakyat, Pak. Maka dia harus setiap hari bekerja, masuk kantor, tertib, melaksanakan seluruh agendanya. Ya, agenda-agenda DPR harus dia masuk, dia bekerja, dia tanda tangan, dan dia dapat gaji. Nah, selama Anda belum memberhentikan dia, undang-undang hanya mengenal undang-undang MD3 ya, susunan kedudukan DPR, DPD, dan MPR. Itu hanya mengenal istilah memberhentikan dari anggota DPR. Jadi, sekali lagi, keputusan Anda itu lucu-lucuan, ya. Kalau Anda mau sungguh-sungguh menjawab tuntutan rakyat dan melihat reaksi masyarakat ini terhadap cara Anda mengelola partai, terhadap cara Anda, ya, mengkader, ya, anggota-anggota Anda di parlemen, ini Anda harus pecat, berhentikan, ya. Nonaktif itu bukan keputusan yang sesuai dengan mekanisme dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka saran saya, Nasdem dan PAN evaluasi keputusannya, ya. Jangan Anda mengambil resiko di tengah kemarahan rakyat dengan tetap mempertahankan mereka, karena nonaktif itu sewaktu-waktu dia bisa kembali. Begitu kira-kira. Seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh Anda. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu ini harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Ya. Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan memang. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Ya. Dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul, tetapi penyelesaiannya tidak jelas. Hanya seperti ngasih permen lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Kemudian banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Tak menentunya proses penegakan hukum. Ada yang jalan, ada yang tidak, ada yang hanya masalah sepele aja nggak bisa diselesaikan, ada yang besar diumumkan tetapi kemudian tindak lanjutnya nggak jelas. Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi tapi berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya. Nah, ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit. Negara ini adalah milik kita bersama. Nova Urba, Eko Patrio, Uya Kuya, sama siapa satu lagi?
Ahmad Sahroni dinonaktifkan sama partainya. Rame banget ya dibahas. Dan akhirnya nonaktif. Kira-kira kursi mereka kosong tuh, gimana ya? Jadi gini, di Indonesia sistemnya itu kursi DPR bukan punya orang, tapi punya partai. Nah, kalau partai mutusin buat nonaktifin atau pecat anggotanya, otomatis kursinya juga ikut dicabut. Nggak bisa anggota DPR itu duduk sendiri tanpa partai dong. Misalnya nih, partai bilang, oke, kita nonaktifkan si A, B, C. What's next? Langkah selanjutnya, partai langsung kirim surat ke pimpinan DPR dan KPU. Terus KPU nih bakal ngecek siapa sih caleg dari partai itu yang dapat suara terbanyak setelahnya di dapil yang sama. Nah, orang itulah yang nantinya akan naik jadi pengganti lewat mekanisme yang namanya PAW alias pergantian antar waktu. Jadi kalau Nafa Urbah atau Uya Kuya beneran dinonaktifkan, otomatis mereka bakal kehilangan statusnya sebagai anggota DPR dan diganti sama caleg partai lain dari dapil yang sama. Karena intinya kursi itu bukan milik pribadi tapi milik partai. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi anggota DPR itu bukan cuma soal popularitas atau kursi pribadi ya. Kalau partai bilang out, ya kamu out. Kursinya balik ke partai. Jadi ingat kan yang berkuasa siapa sebenarnya? Orangnya atau partainya? Penasaran gak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah, pertanyaannya siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi tentu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya, adanya pengolahan emas ya sebanyak 109 ton. Juga masalah mantan Dirjen Perkeretaapian di Kemenhub, juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Aset Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah memerintahkan untuk membongkar pagar laut yang ada di Tangerang. Dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategis nasional untuk PIK 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap, ya. Heri Adrianto, anak dari Khalid, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Rijal Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Rijal Khalid menghubungi Pak Hasim Joherikusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi nyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor. Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Pasti ingat kejadian itu. Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni, ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya sudah konservasi, ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya ada PT KW Sejahtera Mining, itu adalah perusahaan milik Aguan, yang kemudian dicabut izinnya. 26 Juni,
terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Ridha Khalid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Ridha Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor serta barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi, ya. Mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini?